Coba pikirkan baik-baik, kalau gaji adalah satu-satunya sumber penghasilan kamu, kamu sebenarnya cuma tinggal satu langkah lagi menuju kemiskinan. Kedengarannya ya ekstrim, tapi inilah realitanya, inilah kenyataannya. Gaji bisa hilang kapan aja, perusahaan bisa bangkrut, kamu bisa kena PHK, atau kesehatanmu menurun, lalu kamu nggak bisa kerja. Lalu apa yang tersisa? Rasa panik dan nol pemasukan. Bayangin, semua tagihan tetap datang, cicilan, listrik, makan, kebutuhan anak, tapi gaji tidak ada pemasukan. Kalau kamu belum punya penghasilan lain selain gaji, kamu sedang berjalan di atas tali yang sangat rapuh, yang sangat rentan. Satu tiupan kecil aja dan jatuh. Makanya saat ini kamu harus membangun kesadaran finansial, membangun penghasilan lain, penghasilan tambahan. Mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kalau kamu tidak bekerja untuk membangun sumber penghasilan lain, sumber penghasilan tambahan, kamu sedang membangun resiko menuju kemiskinan. Ingat ini baik-baik. Satu penghasilan itu sama dengan satu titik rawan. Jangan tunggu semuanya runtuh baru kamu sadar. Kenapa saya bilang gitu? Ayo kita bedah pelan-pelan. Pertama, kita semua tahu hidup ini penuh dengan kejutan. Kadang kejutannya manis kayak dapat bonus, tapi sering juga kejutannya pahit. Misalnya, amit-amit nih ya, tiba-tiba perusahaan tempat kamu kerja itu ada masalah, terus terjadi PHK massal dan kamu kena dampaknya. Kalau gaji itu satu-satunya napas finansial kamu, begitu kena PHK langsung menggap-menggap. Apakah itu mungkin? Mungkin aja untuk terjadi. Kita lihat saja fakta di sekeliling kita. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga Februari 2025 tahun ini, sebanyak 18.160 tenaga kerja di 15 provinsi itu kehilangan pekerjaan mereka. Jumlah tersebut itu melonjak drastis dibanding Januari di tahun yang sama, tahun 2025, yang mencatatkan 3.325 kasus PHK. Artinya PHK bisa terjadi di mana-mana saat ini, dan itu sangat mengkhawatirkan. Oke, mungkin ada yang bilang, perusahaan gue stabil nih, nggak mungkin ada PHK. Syukurlah kalau begitu, kalau stabil sampai sejauh ini. Tapi ada faktor lain, inflasi. Harga-harga barang itu naik terus guys. Coba ingat, harga semangkuk bakso atau sebungkus nasi goreng 5 tahun yang lalu itu jauhnya beda banget sama sekarang. Nah, gaji kita itu naiknya seberapa sih? Seberapa cepat dibanding dengan inflasi? Seringnya gaji kita naiknya itu kayak siput. Sementara inflasi itu larinya udah kayak kita. Lama-lama daya beli kita juga akan kegerus. Terus ada lagi yang namanya biaya tak terduga. Namanya tak terduga itu di luar prediksi. Ini nih yang bikin dompet kita nangis terus. Tiba-tiba sakit dan butuh biaya berobat gede misalnya. Atau orang tua lagi butuh bantuan. Atau ya ampun-ampun aja genteng rumah kita bocor pas lagi musim hujan. Dan juga kita belum ada pemasukan misalnya. Kalau cuma ngandelin sisa gaji yang pas-pasan, yang segitu-segitu aja, gimana coba ngadepinnya? Ujung-ujungnya gali lubang, tutup lubang, alias ngutang. Dan kalau udah masuk pada lingkaran setan ngutang, wah repot urusannya. Jadi kalau gaji adalah satu-satunya sumber income, sumber penghasilan, kita itu sebenarnya nggak punya safety net alias jaring pengaman finansial. Ibarat pemain sirkus, kita cuma punya satu tali. Sekali putus, ya jatuh. Nggak punya atau nggak ada tali cadangan. Terus kalau cuma ngandelin gaji, kita juga jadi kayak terjebak dalam rutinitas. Kerja keras buat ngejar kenaikan gaji yang mungkin nggak seberapa. Atau nungguin bonus yang juga tidak pasti. Bonus tahunan misalnya, itu juga nggak pasti bonusnya. Kita jadi kurang punya kontrol atas hidup finansial kita sendiri. Istilah kerennya rat race, lari di tempat. Capek iya, tapi nggak kemana-mana. Mundur enggak, maju enggak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, terus gimana solusinya? Itu yang paling kita cari. Masa iya kita pasrah aja? Tentu enggak dong. Solusinya adalah membangun sumber penghasilan lain atau bahasa kerennya diversifikasi income. Ini bukan berarti kamu harus langsung resign dari pekerjaan utama kamu. Kerja kantoran itu tetap jalan, tapi di luar itu kita mulai cari keran-keran baru. Anggap aja gaji itu sebagai pondasi awal aja.
tapi kita bangun pilar-pilar lain biar rumah finansial kita itu makin kokoh, makin kuat. Sumber penghasilan tambahan itu bisa macem-macem, banyak banget lah pokoknya ya. Tapi salah satunya yang patut kamu coba hari ini adalah Artificial Intelligence alias AI. Memangnya apa yang bisa kita lakuin dengan AI? Banyak banget. Pertama, ini yang jelas, kamu bisa menjadi kurator konten super niche. Kondisinya sekarang begini, ini gambaran realita kita saat ini. Banyak orang butuh informasi spesifik banget, tapi males cari tahu, males gerak, nggak punya waktu buat riset sendiri. Misalnya nih, perkembangan terbaru teknologi baterai buat mobil listrik mainan. Misalnya skala 1:64, atau resep makanan vegan tanpa gluten dari era Majapahit. Ngaco mungkin, tapi pasti ada aja yang nyari. Nah, disinilah AI berperan. Kamu bisa pakai tools AI buat ngeriset topik dengan super cepat karena AI bisa nyaring jutaan artikel, jutaan jurnal, forum buat nemuin informasi yang relevan dengan topik kamu. Dan kamu nggak perlu baca semuanya karena AI itu udah bisa ngasih rangkumannya ke kamu. Apalagi kalau soal tren. AI itu juga bisa ngasih rekomendasi produk apa yang lagi tren saat ini, yang lagi banyak peminatnya. Dan itu bisa mempermudah kamu buat jualan produk apa yang laku dan banyak peminatnya di pasaran. Terus tugas kamu ngapain nih? Kan gitu pertanyaannya juga. Kamu jadi chefnya. AI udah ngasih bahan mentahnya, maka sekarang setelah itu giliran kamu yang harus mengolahnya menjadi sajian yang enak. Kamu kurasi, kamu tambahin insight pribadi, kamu kemas dengan bahasa yang asik. Monetisasinya gimana? Kamu bisa bikin newsletter berbayar, channel Patreon yang eksklusif, atau bahkan bisa kamu jual tuh laporan-laporan riset ke pelanggan yang membutuhkan di luaran sana. Pasti banyak yang membutuhkan riset. Di poin ini kuncinya adalah nyari niche yang kamu suka, yang kamu kuasain, dan pastiin ada demand-nya, ada permintaannya sekecil apapun. Ini udah sering saya obrolkan, udah sering saya bahas. Nyari niche itu bukan asal kamu suka, bukan asal kamu kuasai. Nyari niche itu juga harus mempertimbangkan apakah niche yang kamu suka itu, yang kamu kuasai itu ada pasarnya, ada peminatnya. Kalau ternyata tidak ada peminatnya, tidak ada yang mau membeli, tidak ada pasarnya lah istilahnya, ya kamu ganti dengan niche yang kamu kuasai, tapi di pasar itu ada peminatnya. Ada yang mau membeli produk dari niche yang kamu kuasai itu. Terus yang kedua, kamu bisa juga jualan produk digital. Kalau kamu suka desain tapi buntu ide, atau pengen bikin sesuatu yang benar-benar unik, yang tidak ada duanya di dunia ini misalnya begitu, kamu bisa nyoba jadi desainer kejutan anti mainstream dengan bantuan AI. Sekarang udah banyak banget AI image generator kayak Midjourney misalnya, DALL-E, atau Stable Diffusion. Kamu bisa kasih prompt sekreatif mungkin. Ya, misalnya kucing Fir'aun lagi nge-DJ di luar angkasa dengan gaya Van Gogh. Boom, AI bakal ngasih kamu beberapa opsi visual yang keren banget. Nah, ini bukan berarti kerjaan desainer grafis itu bakal hilang gitu aja. Justru AI bisa menjadi partner buat brainstorming visual kamu. Artinya apa? Artinya hasil dari AI itu bisa menjadi inspirasi awal. Kamu bisa ambil elemennya, terus kamu olah lagi dengan skill desain yang kamu punya, meskipun sedikit. Terus bikin produk digitalnya. Lalu produk-produk digital yang udah kamu produksi berdasarkan elemen yang udah kamu ambil dari AI itu bisa kamu jual di platform-platform seperti Etsy atau Creative Market. Terus kalau kamu butuh suara buat narasi video atau podcast tapi budgetnya terbatas buat voice actor profesional, sekarang udah ada AI voice generator kayak misalnya Eleven Labs atau Morph.ai yang suaranya itu udah makin natural aja. Kamu bisa nawarin jasa voice over cepat pakai tools yang barusan saya sebutin, Eleven Labs misalnya, tentu dengan disclaimer kalau itu suara AI, atau bisa juga kalian pakai buat proyek kalian sendiri. Terus buat kamu yang punya jiwa entrepreneur atau sedikit skill teknis misalnya, kamu juga bisa bikin tools atau layanan kecil yang ditenagai oleh AI. Misalnya bikin plugin WordPress yang pakai AI buat optimasi SEO, atau bikin chatbot sederhana buat layanan pelanggan bisnis kecil.
Atau mungkin website yang menyediakan layanan spesifik berbasis AI, kayak generator ide nama bisnis atau slogan-slogan tertentu. Sekarang udah banyak banget application programming interface AI yang bisa kamu integrasiin ke dalam proyek kamu. Ini butuh belajar lebih memang, tapi hasilnya bisa menjadi bisnis yang sustainable. Terus kalau kamu udah ngerti banget seluk-beluk soal AI dan cara manfaatinnya gimana, kenapa kamu nggak bagiin ilmu kamu itu? Banyak orang di luar sana dan terutama bisnis atau perusahaan yang masih bingung gimana cara mulai pakai AI. Dengan situasi seperti itu, kamu bisa menjadi konsultan AI untuk membantu bisnis atau perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan buat nerapin solusi AI buat meningkatkan efisiensi mereka. Atau kamu juga bisa bikin kursus online, webinar, atau workshop tentang cara menggunakan tools AI buat nyari duit, nyari cuan. Platformnya itu bisa Udemy, Skillshare, atau bikin website sendiri. Kemudian yang terakhir, sekarang udah banyak banget juga tools AI yang punya program afiliasi. Tugas kamu apa? Tugas kamu adalah bikin konten reviewnya, tutorial misalnya, atau perbandingan tentang tools-tools tersebut. Bisa di blog, bisa di YouTube, atau di media sosial yang kalian punya. Terus kasih link afiliasi kamu. Nanti setiap ada yang daftar atau ada yang beli lewat link yang kamu sebarkan tadi, kamu bakalan dapat komisi. Gampang kan? Yang penting itu konten kamu harus jujur dan bermanfaat. Pasti ada yang nyari. Saya tahu pasti ada yang mikir, ribet nggak ada waktu. Atau gue nggak punya skill apa-apa buat dijual. Atau takut gagal, takut rugi. Nah, itulah kenapa saya menjelaskan soal AI yang bisa menjadi asisten super pribadi kamu. Lagi pula, itu semua itu cuma ada di pikiran kamu. Coba deh kamu ubah mindsetnya. Nggak ada waktu. Semua orang itu punya 24 jam sehari. Coba sisihkan 1 sampai 2 jam aja sepulang kerja atau di akhir pekan. Daripada scroll medsos nggak jelas, misalnya nggak ada juntrungannya, mending waktu itu kamu pakai buat sesuatu yang lebih produktif, yang bisa ngasilin cuan. Terus nggak punya skill. Semua orang pasti punya sesuatu yang dia bisa, yang dia kuasai meskipun sedikit. Kalaupun belum, sekarang udah banyak banget tempat belajar gratis atau murah. Bisa YouTube misalnya, atau kursus online atau webinar, udah banyak banget tipenya. Yang penting ada kemauan untuk belajar. Apalagi sekarang udah ada AI. Kamu nggak perlu skill khusus. Kamu hanya perlu belajar soal AI. Biar AI nanti yang bantu kamu. Asalkan kamu kasih prompt yang jelas. Atau takut gagal, itu kan pikiran kamu. Gagal itu bagian dari proses. Bagian dari proses bertumbuh. Anggap aja belajar. Yang penting jangan nyerah. Mulai dari yang kecil dulu. Yang resikonya minim. Jadi kira-kira kesimpulannya apa nih? Nah, bergantung sama gaji doang itu memang bikin kita rentan banget. Ibaratnya kita cuma punya satu kaki buat nopang seluruh beban hidup kita. Goyang dikit bisa langsung ambruk. Tapi kalau kita punya beberapa kaki pemasukan, kita bakal jauh lebih stabil, jauh lebih kuat, dan jauh lebih siap buat ngadepin badai apapun. Ini bukan soal jadi serakah atau ngejar duit melulu. Ini soal membangun ketahanan finansial. Ini soal punya kontrol atas hidup kita sendiri. Ini soal gimana caranya kita bisa tidur lebih nyenyak di malam hari tanpa khawatir besok mau makan apa atau gimana cara bayar cicilan. Oke, segitu dulu di konten kali ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian ngerasa video ini ngasih manfaat, ngasih insight, ngasih inspirasi baru buat kalian. Subscribe channel Latifianto biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan seru lainnya, terutama soal cuan, soal teknologi, soal AI, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh pencerahan, lagi butuh motivasi buat ngembangin potensi mereka. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentarnya, kritik, masukan, atau pertanyaan lainnya di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.